Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan video seorang pengacara terkenal di Lampung meminta pijat urut dan kerikan. Tapi sebelum kita simak videonya, silahkan like, subscribe, dan komentar. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video dari saya. Dan silahkan share ke media sosial Anda. Mari kita simak videonya. Oke teman-teman, di sini ini adalah salah satu pasien saya ya, seorang pengacara yang terkenal di Lampung, dan dia juga sudah go Nusantara dan go internasional ya. Bapak ini sudah berlangganan nama saya dari tahun 2011 ya teman-teman. Jadi sekitar 9 tahun ya berlangganan dengan saya, dan dia sangat cocok sekali sama saya ya. Walaupun saya tidak bisa, dia tidak mau berganti terapis lain ya teman-teman. Dia selalu nunggu apabila saya ada jadwal banyak, jadwal penuh, dia hanya minta sebentar aja, sebatas kerikan saja, terus yang penting sudah dikerik ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa belajar urut ya, belajar pijat urut melalui video saya ini, dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memijat urut yang baik dan tidak menyakiti pasien, serta hasilnya akan merasa enak ya, hasilnya tidak sakit dan tidak membekas, kalau bahasa Jawanya jarem ya. Jadi sebelum kita kerik ya teman-teman, kita kendorkan dulu semua saraf ya, semua urat yang ada di badan. Dan di sini semua orang itu bisa ya teman-teman, semua orang itu bisa kalau untuk hanya memijat urut, karena kita diberi dua tangan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu bisa ya. Hanya kembali ke diri kita sendiri untuk mau melakukannya atau tidak ya. Karena di sini pijat urut itu tidak mempunyai ilmu yang khusus ya. Pijat urut itu tidak mempunyai ilmu yang khusus, dan semua orang ini bisa ya. Semua orang ini bisa melakukannya, itu maksudnya ya, bisa melakukannya. Di sini hanya butuh ketelatenan dan kesabaran ya teman-teman. Butuh orang yang sabar kalau untuk menjadi suatu terapis urut ya. Tapi di sini memang tidak ada satu manusia pun, satu orang pun yang misalnya dari kecil itu ditanya apa cita-cita nanti setelah besar, itu tidak ada jawaban yang menjadi tukang urut. Nah teman-teman, di sini ya, itu saya menggunakan kepalan tangan itu untuk melakukan di bagian pantat ini teman-teman ya. Biasanya di bagian pantat ini adalah pusat capeknya badan itu ya. Kita kalau menekan dengan jari jempol itu kurang kencang ya teman-teman. Dan untuk gerakan teman-teman boleh tidak ada aturan khusus ya. Tidak ada aturan khusus harus ke bawah semua atau harus ke atas semua gitu ya. Jadi bisa dilakukan secara boleh ke bawah juga boleh ke atas ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di bagian samping ini itu kalau pertama pegang itu rasanya sakit ya teman-teman, karena memang capek, karena itu persendian antara badan dan tangan. Biasanya kalau kita berat ngangkat di tangan itu di bagian samping ketiak itu sakit ya. Kalau orang Jawa itu
katanya banyak anginnya ya, padahal di situ memang urat yang ini ya. Nah, teman-teman bisa melakukan gerakan seperti apa yang saya lakukan itu menurun ya, kita menggunakan sisi jempol ya, jempol kanan dan kiri, yang memang di bagian pundak itu terasa capek ya teman-teman, terasa capek. Jadi kalau kita melakukan pijat urut ya teman-teman, itu gerakannya kita ulangin ya. Misalnya di bagian mana yang sakit, itu pertama kita urut ya, kita urut, tapi setelah itu sebentar kita tinggal dan nanti kembali kita ulang gitu ya ke teman-teman ya, kita ulang terus ya. Karena apa? Kalau pas di saat pijat itu sakit, itu akan membuat pasien itu akan terasa sakit terus ya. Kalau kita pijat di situ-situ aja ya, itu akan sakit terus. Karena pertama kita pegang sakit, kalau kita dipegang terus di bagian itu aja, itu hilangnya lama ya teman-teman. Tapi kalau kita tinggal sebentar, kita urut di bagian lain dan nanti kita kembali ke bagian sakitnya. Nah, ini untuk pinggang ya teman-teman, itu kita menggunakan siku-siku. Ini siku-siku jari, kita genggam jari kita, itu siku-siku jari kita putar-putar seperti itu aja ya teman-teman. Itu tidak perlu tenaga yang kuat, jadi siku-siku jari ini sudah tulang ya. Nah, karena pinggang ini itu kebanyakan kalau laki-laki itu sakitnya di pinggang ya teman-teman ya, sakitnya di pinggang. Dan itu kita mengurut seperti itu ya. Itu yang diambil itu di bagian sisi sebelah tulang punggung ya, sampai tulang ekor, karena itu memang urat besarnya di situ ya. Itu kita lakukan gerakan seperti itu berulang-ulang ya teman-teman ya. Itu saya menggunakan kalau teman-teman melihat itu hanya seperti saya mengelus aja itu ya teman-teman. Jadi saya menggunakan itu sisi jari ini kan tulang ya. Nah, itu di bagian centong ya, itu centong lengan ya. Ada seperti centongan itu di bagian lengan itu biasanya pegal karena tangan itu kan memang untuk aktivitas ya, kadang untuk mengangkat alat berat, kadang yang berat-berat, kadang di situ rasanya capek, dan di situ ada urat belikat ya. Urat belikat itu kalau sampai nyelip sedikit itu rasanya kalau sampai ketarik itu bisa kita juga sesak napas ya, dan rasanya luar biasa, punggung ini rasanya sakit sekali ya. Nah, di sini setelah saya urut nih teman-teman ya, setelah saya urut kita mulai ini, karena pasien saya ini hobinya kerokan ya, hobinya kerikan atau kerokan ya. Jadi kita sudah lemaskan semua urat-urat ya, urat-urat di badan itu kita kerik ya. Nah, saya biasanya itu memulai dari sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi saya itu kalau memijat urut pasien itu dari sebelah kiri, bisa juga sebelah kanan, itu tidak ada aturan khusus ya. Boleh sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu. Kalau saya melakukannya sebelah ya teman-teman. Biasanya satu sebelah badan ini itu durasi saya sekitar 15 menit, bisa lebih ya teman-teman ya, 15 menit. Itu rata-rata saya 15 menit, dan samping kanan itu juga itu 15 menit. Jadi untuk badan ini biasanya itu durasi saya itu 30 menit. Karena saya memijat urut itu durasi saya itu 1,5 jam dan sampai dengan 2 jam ya. Paling minimal itu 1,5 jam. Nah, itu tergantung posisi badan si pasien ya, kondisinya seperti apa, dia keluhannya apa. Jadi durasi saya itu tergantung pasien, dan di sini kita bisa merasakan kalau sudah lemas ya. Nah, teman-teman, di sini saya mengerik gitu ya, itu mengerik badan Bapak pengacara ini. Nah,
teman-teman pasti sudah tahu semua ya, tanpa kita ajari itu semua orang itu bisa mengerik ya. Tapi di sini teman-teman bisa lihat saya mengerik ini itu setelah badan itu kita urut, dan setelah badan itu sudah terbaluri dengan oil massage ya, massage oil atau krem massage ya. Memang minyak yang khusus untuk urut ya, itu banyak yang ngejual, macam-macamnya juga banyak ya. Tapi kalau teman-teman di rumah tidak punya massage oil atau minyak zaitun atau yang memang khusus untuk pijat urut, itu bisa juga dengan memakai minyak sayur ya. Karena yang penting kita badan ini sudah dibaluri, dilumuri dengan minyak ya, biar tidak sakit dan biar tidak iritasi kulit ya. Karena kalau kita tidak baluri dengan minyak itu akan terasa sakit sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini sedikit saya jelaskan juga yang melanjutkan yang tadi ya, tidak ada teman-teman untuk ilmu khusus tentang pijat urut, itu tidak ada. Itu hanya seni dan ketelatenan, tinggal kita mau menjalankannya atau tidak ya teman-teman. Tapi di sini memang kalau untuk menjadi terapis urut, pijat atau tukang urut ya, terkenalnya itu tukang urut, itu memang harus punya sifat yang sabar dan tidak mudah emosi ya, bisa mengendalikan emosi diri, bisa mengendalikan diri sendiri ya, yang akhirnya itu akan hasilnya akan maksimal ya. Siapapun yang bekerja itu kalau kita tidak bisa mengendalikan ego kita, emosi kita, itu tidak akan mungkin menghasilkan hasil yang maksimal ya teman-teman ya. Tidak akan mungkin menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, di sini kan kita butuh yang namanya kita jual jasa servis, tapi yang servis ini badan manusia ya, itu tidak sembarangan. Kita tidak asal pencet-pencet yang ini, dan itu hanya perlu irama kok teman-teman ya, hanya seni. Kalau kita sambil emosi itu otomatis badan pasien itu bukannya enak tapi akan sakit, akan hancur, dan mungkin kita akan dikomplain ya, ya. Memang tidak secara langsung ya, tidak secara langsung dikomplain, akan tetapi kita tidak akan dipanggil lagi ya untuk kedua kali selanjutnya. Di sini pasien saya ini sudah berlangganan dengan saya itu selama 11 tahun ya teman-teman. Dan ini salah satu pengacara yang terkenal yang ada di Provinsi Lampung. Teman, dia berdomisili ada di Bandar Lampung. Jadi karena saya melayani pijat urut dan bekam panggilan di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, saya nggak jauh-jauh ya dari rumah ya teman-teman. Cuman alhamdulillah banyak sekali pasien yang langganan saya, walaupun di saat kemarin terdampak juga ya, karena ada wabah virus corona, banyak pasien saya yang takut. Dan di sini keluhan pasien saya ini memang suka sekali dikerok di bagian pantat itu ya teman-teman. Karena teman-teman bisa tahu sendiri aktivitas seorang pengacara itu kalau lagi ada sidang di pengadilan itu kebanyakan duduk dan itu bisa berjam-jam ya. Jadi bapak pengacara ini itu senang sekali kalau dikerikin di bagian pantat, yaitu biasanya sampai bawah ya. Nah, untuk mengerik di bagian punggung ya, tulang tengah ini ya, itu jangan di bagian tulangnya ya teman-teman ya, karena itu akan terasa sakit. Kita ambil sisi kanan kiri di samping-samping tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu ya, di samping kanan kirinya kita ambil di sisi kanan dan kirinya kita kerik ya.
Dan di situ teman-teman bisa melihat ya, saya mengerikannya dari bawah, dan di sini di bagian pundak ya, di bagian pundak itu saya ngikutin centong lengan itu ya, yang seperti centong ini agak-agak berbelok ke bawah ya, tidak lurus ya, karena di bagian leher ini banyakkan hampir semua orang ini paling pegal itu di bagian pundak ya teman-teman, karena itu ada sendi ya, ada sendi antara leher dan punggung yang memang itu jalurnya kalau kita capek pikiran pun itu akan pegal di pundak, karena itu kolesterol naik biasanya di situ akan terasa pegalnya. Dan di samping ketiak ini teman-teman, saya mengerik di bagian situ karena di situ memang bagian yang sangat penting ya pegalnya. Nah, setelah saya kerik nih bagian sebelah sisi kiri badan itu saya urut lagi ya teman-teman ya. Nah, di situ kita lemaskan lagi biar endingnya nanti peredaran darahnya lancar ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan ya, paling tidak teman-teman itu mengetahui sedikit tentang cara memijat urut yang baik. Walaupun teman-teman tidak berani terjun langsung mempromosikan diri sebagai seorang terapis, paling tidak itu untuk keluarga kita, saudara kita. Nah, di bagian pundak ini teman-teman ya, Anda bisa lihat itu saya memakai jempol ya, tapi itu sisi ya. Jadi kalau kita pakai sisi jempol ini yang bagian tulang, bukan yang bagian tengah-tengahnya ini, itu kita tidak perlu pakai tenaga yang kencang, karena itu sangat terasa ya. Kalau kita kekencangan juga si pasien akan merasa kesakitan ya. Jadi kita jangan sampai membuat yang kita pijat urut ini terlalu sakit ya, karena nanti akan mengakibatkan setelahnya akan menjadi sakit, akan menjadi ngejarem, membekas ya teman-teman ya. Kalau kita melakukan penekanan yang terlalu keras ya. Nah, di bagian lengan itu juga teman-teman ya, di bagian lengan ini itu sangat, kalau pertama kita urut ya, itu sangat sakit sekali ya. Itu ada teman-teman bisa melakukan gerakan secara menurun ya. Dan saya juga di situ memakai sisi jempol. Saya selalu menggunakan itu sisi jempol dan sisi jari telunjuk ya teman-teman. Karena apa? Karena memang tidak perlu tenaga yang kencang, akhirnya kita tidak terlalu capek ya teman-teman, kita tidak terlalu capek, jadi kita tidak menguras tenaga, karena memang kalau pijat urut yang durasinya lama itu kita akan capek ya, tapi kalau kita punya trik sendiri yang kita bisa mengaturnya, kita dalam sehari aja bisa memijat beberapa orang ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat nih pantat sebelah kanan itu sangat capek sekali ya. Kita hanya melakukan dengan kepalan tangan aja ya teman-teman ya, dengan kepalan tangan aja. Di sini saya memakai itu seperti fresh care ya, tapi itu bukan fresh care teman-teman. Saya memakai Vifresh ya, namanya Vifresh untuk penghangat yang dia mengandung mentol, tidak terlalu panas dan nanti akan membuat si pasien ini badannya terasa segar ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih bagian lengan, saya memakai sisi jempol. Nah, di situ paling sebelah siku itu sangat
sangat sakit ya kalau kita tekan terlalu kuat ya, pelan aja sakit. Jadi kita berusaha menghilangkan mana yang bagian sakit. Nah, setelah kita baluri tadi yang sebelah kiri, badan sebelah kiri itu sudah selesai ya teman-teman. Dan di sini saya mengerik, mengerik di bagian badan sebelah kanan ya. Nah, di sini memang saya tadi sudah jelaskan, biasanya saya itu kalau sebelah kiri itu durasi 15 menit dan sebelah kanan itu juga 15 menit. Jadi untuk badan itu rata-rata saya melakukan pijatan urut itu 30 menit, tapi bisa juga saya melakukan selama 40 menit karena 45 menit. Karena apa? Tergantung keluhan si pasien, mana yang terasa sakit. Nah, itu yang kita lamakan durasinya ya. Di sini saya mengerik sebagian badan sebelah kanan ya teman-teman ya, dan tidak perlu saya jelaskan, semua orang sudah bisa mengerik ya. Dari video saya ini teman-teman bisa belajar ya, bisa mempelajari bagaimana caranya memijat urut yang baik dan akan menghasilkan hasil yang maksimal, yang bagus, yang tidak menyakiti pasien ya. Karena kita tidak perlu melakukan tekanan yang kuat yang membuat si pasien ini terasa sakit, karena apabila kita terlalu tekanan kuat pun tekanan kuat itu akan menghasilkan yang tidak bagus ya kalau kita kekuatannya. Makanya saya di sini selalu bertanya kalau ada pelanggan baru ya, pasien baru, saya bertanya untuk tekanannya ini kurang kuat atau kekuatan atau bagaimana. Jadi nanti pasien akan menjawab kalau kurang kuat ya dia bisa ditambah sedikit kekuatannya, tekanannya, atau kalau kekuatan ya bisa dikurangi. Jadi saya selalu mengikuti pasien ya, saya selalu menerima kritikan. Dan teman-teman perlu tahu di sini saya menjadi terapis urut itu sudah lama ya, sudah lama sekali, itu dari 2001 ya, 2001 sampai sekarang 2020. Jadi 19 tahun ya teman-teman ya. Dari 2001 sampai 2007 saya ada di Jakarta ya, dan 2007 saya pulang ke Lampung dan saya melanjutkan pijat urut panggilan di Lampung ya, karena keluarga saya, anak istri saya ada di Lampung ya teman-teman ya. Di sini kenapa durasi saya panjang itu karena sengaja saya bikin biar teman-teman yang ingin belajar pijat urut itu bisa mengikuti cara saya ya, walaupun memang cara terapis urut atau tukang urut dari satu orang ke orang lain itu beda-beda ya teman-teman, itu beda-beda cara ya, dan yang merasakan itu pasien ya, pasien yang kita urut ya. Kadang cocok dengan tukang urut A belum tentu cocok dengan tukang urut B ya. Karena apa? Karena memang setiap orang itu berbeda-beda cara triknya, tapi memang tujuannya itu tetap satu ya, tujuannya tetap satu, yaitu menolong si pasien agar si pasien ini menjadi sehat, menjadi enak, rasa capeknya kalau hanya pegal-pegal rasa capek-capeknya hilang. Dan kalau dia ada menderita sakit, itu juga berharap dengan di terapi urut itu penyakitnya akan sembuh ya, karena memang semua terapi yang sifatnya tradisional, sifatnya alternatif tradisional itu tujuannya cuma satu,
hanya melancarkan pembuluh darah merah ya teman-teman, hanya melancarkan pembuluh darah merah yang setelah lancar pembuluh darah merah ini itu akan membuat badan si pasien ini imunnya akan kuat ya, imunnya akan kuat karena kalau sel darah merah lancar, sel darah putih ini bekerja untuk membantu antibodi manusia ya. Antibodi manusia ini tugasnya itu melawan segala penyakit yang ada di badan kita ya. Dia melawan segala penyakit yang ada di badan kita. Karena apa? Karena antibodi ini itu akan membunuh ya, akan melawan virus yang masuk, bakteri yang masuk, atau penyakit-penyakit lain yang masuk ya ke dalam tubuh kita. Karena biasanya itu virus, bakteri itu masuk melalui badan kita itu terjadi karena dari makanan yang kita konsumsi ya, makanan yang kita konsumsi tiap hari ya. Kadang makanan kurang steril atau makanan banyak mengandung zat pengawetnya, karena kita sekarang ini sedang menghadapi bukan seperti zaman dulu lagi ya yang semuanya herbal ya. Dari makanan itu sekarang sudah aneh-aneh bentuknya. Kalau dulu itu kan kebanyakan makan herbal ya, pecel, lontong seperti itu ya teman-teman, ketoprak. Sayurnya juga nggak aneh-aneh, sayur sop, sayur bening, cuman tumis ini tumis itu. Nah kalau sekarang ini sudah macam-macam ya makanan yang ada ya, hamburger, kebab ya, macam-macam yang isinya campur-campur ini campur itu, ada saus ini, ada pasta ini pasta itu ya. Itu akan dari situ kombinasi makanan-makanan itu walaupun rasanya enak, tapi disitulah banyak bakterinya kadang teman-teman ya, banyak zat pengawet. Nah di bagian pinggang teman-teman bisa lihat saya memakai siku-siku jari ya. Saya menggenggamkan jari dan gerakan hanya memutar-mutar seperti itu aja. Itu tidak perlu tekanan, kita pelan aja, itu urat-urat yang ada di pinggang itu kena ya teman-teman. Urat-urat yang ada di pinggang itu kena dengan kita memutar gerakan seperti itu ya teman-teman ya. Itu tidak perlu tekanan. Kalau kita tekan malah sakit. Cuman kalau kita menggunakan jempol, kita yang akan capek ya teman-teman, kita yang akan capek karena itu keras. Jadi tulang dilawan dengan tulang ya kalau bagian pinggang ya. Nah bagian pantat ini kenapa saya menggunakan siku-siku jari, karena pantat ini isinya daging ya teman-teman ya. Pantat ini isinya daging, kalau kita tekan pakai jempol kita yang akan kecapean ya. Nah gerakan saya hanya sifatnya mengulang ya, mengulang. Tadi di sebelah tangan ini, lengan ini sudah saya urut, dan kita pastikan yang sakit tadi si bagian dekat siku lengan ini itu sudah tidak sakit lagi apabila kita sudah mengulang kedua, ketiga. Nah, saya memakai lengan nih teman-teman. Teman-teman bisa melihat itu gerakan menurun. Itu tujuannya apa? Itu kita tidak perlu tekan kencang ya. Itu pakai tulang lengan. Kita gerakan seperti itu mengena semua urat yang ada di punggung, yang ada di badan pasien kita ya, yang ada di badan itu mengena sekali dan rasanya itu lega. Jadi seperti kita tekan, kita urut ke bawah, itu darah itu rasanya lancar sekali ya. Nah, saya menekan sedikit itu untuk membunyikan tulang yang ada di bagian punggung, karena memang yang paling capek itu ada di punggung atas ya, antara siku centong-centong lengan kanan dan kiri itu capek. Jadi kebanyakan manusia ini capeknya itu dari leher sampai ke punggung ya. Biasanya kalau yang normal ya. Kalau di pinggang itu macam-macam ya. Pinggang sakit itu ada yang kesleo pinggang, ketarik uratnya pinggang, ada yang karena dari ginjal akhirnya pinggangnya itu terasa sakit, panas ya teman-teman ya.
Jadi memang di sini untuk belajar urut ya, untuk belajar urut teman-teman, intinya tidak ada khusus ya, tidak ada khusus, itu hanya seni dan ketelatenan aja ya teman-teman, dan memang butuh sekali ya. Kita gerakan seperti itu teman-teman ya, kita selalu berulang, itu secara berulang seperti itu akan membuat urat-urat yang tadinya tegang, otot-otot yang tadinya tegang itu lama-lama dengan kita continue, kita konsisten gerakan seperti itu akan lemas ya teman-teman ya, akan lemas. Nah di situ juga saya mengulang tuh teman-teman di bagian pinggang ya, di bagian pinggang kita bisa pastikan nanti si pasien kita ini sakit yang di pinggang, pegel yang di pinggang itu akan enteng ya. Nah teman-teman bisa melihat gerakan saya hanya seperti itu mengena semua ya teman-teman, itu mengena semua di bagian badan, itu rasanya lah darah ini langsung kayak tidak ada hambatan lagi ya, langsung lancar, badan langsung segar, badan langsung enteng ya, dan itu akan membuat pasien ini segar bugar ya. Makanya Bapak pengacara ini sangat cocok sekali ya sama saya ya. Tapi teman-teman di sini ya, bukan saya mengajari atau menggurui saya ini hebat atau apa, ini bukan ya, saya tidak hebat di sini ya, saya polos, saya tidak memakai apa-apa, dan itu murni saya ya lillahi ta'ala aja, dengan bismillah ya, saya niatnya menolong ya. Nah teman-teman bisa ini ya, setelah semuanya terasa ini kita guyar-guyar ya, kita pakai siku jari ini seluruh ininya ya. Di situ tujuannya biar apabila ada yang terselip, ada yang urat belum selesai, belum kendur, itu bisa kendur ya dengan kita lakukan gerakan seperti tadi ya. Saya hanya melakukan, nah teman-teman hanya bisa melihatnya, apa yang saya lakukan itu hanya berulang gitu aja ya, seperti awal. Dan di sini memang durasi saya ya minimal itu memang untuk badan itu 30 menit ya teman-teman, 30 menit sampai 45 menit ya. Nah setelah sudah saya pastikan nih bagian badan ini sudah kendur semua, otot-ototnya yang tegang tadi sudah di bagian samping kanan kiri, di bagian ketiak ini yang pertama kita pegang sakit itu sudah tidak sakit lagi. Nah saya pindah ke kaki ya, kaki. Teman-teman boleh tidak harus apa kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu ya teman-teman ya, itu boleh dari kaki kanan dulu, boleh dari kaki kiri dulu ya. Dan di sini juga saya sudah jelaskan tadi ya, beda-beda dari satu orang ke orang lain, seorang terapis, setiap tukang urut itu beda-beda. Ada yang mulai memijat urut itu dari kaki lalu ke badan, atau dari badan lalu ke kaki. Kalau saya tergantung dari pasien ya, dari pasien saya mintanya dari mana, atau saya bertanya yang paling capek mananya, badan atau kakinya ya. Kalau pasien saya menjawab kakinya ya, saya mulai dari kaki dulu dan durasi kaki saya lamakan ya. Kalau dia capeknya di badan ya, saya mulai dari badan dulu dan durasi di badan saya lamakan ya teman-teman ya. Kalau pegal-pegal di kaki, kakinya pegal, apabila dia keluhannya kaki yang paling sakit, nah saya melakukan pijat urut untuk dua kaki ini ya, satu kaki durasi 30 menit dan satu kaki durasi 30 menit. Jadi untuk dua kaki ini
durasinya 1 jam ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa melihat gerakan saya itu hanya seperti itu ya, kita urut semua ya. Diusahakan kalau kita mengurut pijat urut itu semuanya kena ya teman-teman ya, semuanya kena ya. Pokoknya jangan ada yang terlewat ya teman-teman ya, jangan ada yang terlewat. Cuman karena kita ini budaya timur, kita masih memakai apa ya namanya, etika ya. Kalau massage pijat urut untuk budaya barat itu ya memang sebenarnya paling bagus itu tidak ada sehelai benang pun yang mengganggu ya itu. Nah teman-teman bisa lihat nih, saya ini kalau memijat itu semuanya ya, semuanya saya urut dari ujung kepala sampai ini teman-teman, ujung kaki ya. Nah di sini bisa dikatakan kalau telapak kaki ini orang bilang refleksi ya. Nah, saya hanya menggunakan itu teman-teman ya, menggunakan kepalan tangan, saya menggunakan sisi-sisi jempol saya dan sisi-sisi dari jari saya ya, jari telunjuk ya teman-teman ya. Dan di situ itu memang kalau bagian telapak kaki itu lumayan ya, lumayan ini. Tapi memang yang terpenting kalau untuk telapak kaki itu ada di jari-jari kaki ya teman-teman. Yang terpenting itu ada di jari-jari kaki. Karena apa? Karena di jari-jari kaki itu terletak vena balik jantung ya. Karena darah manusia itu sentralnya ada di jantung ya, dan turun ke bawah melalui turun ke bawah dari jantung sampai ke jari-jari kaki dan sirkulasi lagi ya, naik lagi kembali ke jantung ya. Nah kita selalu continue ya teman-teman ya. Nah, kita urut di bagian betis. Gerakan bisa seperti itu ya, kalau kita posisikan angkat kakinya seperti itu, gerakan bisa ke bawah ya, dari atas ke bawah. Kita ulangin kedua kali ya untuk telapak kakinya ya. Telapak kaki ini kalau kita pegang pertama itu ya rasanya sakit ya teman-teman ya, rasanya sakit. Nah dengan kita melakukan tuh dengan kepalan tangan itu kita melakukan itu semua saraf yang ada di kaki itu kena semua ya teman-teman ya. Beda dengan kalau yang pakai stick itu ya, hanya pakai titik-titik tertentu yang rasanya sakit banget ya teman-teman ya. Tapi teman-teman boleh memilih kok. Soal terapis ini boleh dengan mana yang cocok, yang mana yang dirasakan teman-teman. Kalau cocok dengan yang telapak kaki dipakein kayu, setik kayu itu ya tidak ada masalah ya, semuanya tujuannya sama kok teman-teman, melancarkan peredaran darah dan membuat dengan darah lancar itu dipastikan si pasien ini akan sehat ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa mengurut ini bagian paha kaki yang bagian dalam ya. Kita pahanya itu ya, itu terserah teman, gerakannya mau ke atas atau mau ke bawah itu tidak ada peraturan khusus ya, terserah kita aja ya teman-teman ya. Nah itu sisi samping, sisi tengah, sisi samping kanan dan samping kiri ya, bagian dalam paha yang luar, bagian paha yang dalam. Nah kita urut semua ini. Kalau kita seperti itu dari paha sampai ke betis itu langsung rasanya darahnya itu langsung kayak mengalir ya, mengalir deras ya teman-teman ya. Dan semua urat yang ada di jalur kaki itu paling dia berkumpulnya ada di belakang lutut ya teman-teman ya, belakang lutut. Jadi makanya kita kalau mengurut itu semua harus kita kenakan ya. Nah betis ini biasanya
paling capek ya teman-teman. Betis ini biasanya paling capek. Nah, kita urut di bagian betis, tapi jangan menggunakan tekanan jempol di tengah-tengah betis ya teman-teman, jangan di tengah-tengah betis ya. Karena apa? Kalau kita pakai jempol, tekanan jempol di bagian tengah betis ini, itu nanti akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa, dan hasilnya juga akan membekas, ngejarem sakit luar biasa ya teman-teman. Jadi kita hanya pakai boleh pakai sisi jari kita, tapi jangan satu titik ya, itu melebar ya teman-teman ya, melebar gitu ya. Nah, saya kasih penghangat ya teman-teman, biar setelah selesai diurut darahnya lancar, kakinya hangat, itu nanti akan menjadi enteng ya teman-teman ya. Ini satu kaki sudah selesai, saya pindah ke kaki kiri sudah selesai, saya pindah ke kaki kanan ya teman-teman ya. Itu pasien saya sudah ngorok itu teman-teman, karena merasakan apa ya, mungkin ya dia jadi rileks ya, relaksasi ya, menjadi ringan ya, badannya menjadi ringan. Itu kadang sampai tertidur ya kalau saya urut ya teman-teman. Memang kebanyakan pasien-pasien saya ini kalau saya urut ini kebanyakan rata-rata tidur, karena durasi saya juga agak lama ya teman-teman ya, agak lama ya. Nah, teman-teman bisa mengurut gerakan kaki ya, kaki dalam di bagian paha dalam, bagian paha luar itu gerakan terserah teman ya, bisa naik dan juga bisa turun ya gerakannya ya. Itu kan saya gerakan naik, kadang saya gerakan turun, itu terserah teman-teman ya di sini ya. Boleh naik, boleh turun, boleh naik aja, boleh turun aja, itu tidak ada peraturan yang khusus ya. Tapi bisa saya kasih tahu ya teman-teman ya, kalau gerakan itu naik, itu pasien akan merasakan sakit, tapi dengan gerakan naik itu urat atau otot yang tegang itu akan cepat kendur ya teman-teman ya. Kalau gerakan menurun itu sakitnya kurang ya, tapi untuk mengendurkan urat atau mengendurkan ototnya itu lama ya teman-teman ya, lama. Makanya saya melakukan kadang naik kadang turun. Kalau kita naik terus, pasien ini akan merasakan sakit ya teman-teman ya, pasien ini akan merasakan sakit. Makanya saya melakukan gerakan kadang naik kadang turun ya. Nah, kita lakukan sama ya teman-teman, kita lakukan sama seperti kita pijat di bagian kaki yang satunya ya. Jadi kita lakukan sama seperti yang di kaki sebelahnya ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa di bagian yang paling tegang ya, paling banyak terganggu ya, di sini di bagian belakang kaki ini yang paling rasa sakit yang luar biasa itu sebelah lutut ya, dari paha sampai ke lutut itu yang bagian dalam ya teman-teman. Itu urat-uratnya itu kalau capek itu ngumpul di situ ya, itu yang terganggu di situ. Pertama itu kalau kita pegang rasanya sakit dan panas ya, sakit dan panas, karena di situ banyak terganggu ya, banyak terganggu itu di bagian belakang lutut ya teman-teman. Itu terganggu karena di situ uratnya banyak urat, kebanyakan di situ akan ada. Kalau kita tidak sering urut itu akan menjadi pengapuran tulang ya di bagian lutut ini ya, pengapuran tulang yang dinamakan osteoporosis ya teman-teman, atau terjadi rematik atau bahkan terjadi asam urat itu ya teman-teman ya. Dan kebanyakan di bagian lutut ini yang terserang itu kebanyakan
wanita ya teman-teman, kebanyakan wanita ya, karena wanita itu di saat persalinan melahirkan itu semua urat seluruh badan ini tegang semua ya teman-teman ya, seluruh badan. Ya kita tahu sendiri ya betapa susahnya perjuangan seorang ibu ya, betapa susahnya perjuangan seorang ibu untuk melahirkan seorang anak ya, karena perbandingannya itu 1000 nyawa jadi satu. Dan kalau orang dulu, makanya orang dulu itu tidak boleh setelah melahirkan itu menekuk ya, menekuk kaki ya. Setelah melahirkan itu tidak boleh menekuk kaki karena ditakutkan tadinya urat-urat yang tegang itu, kalau kita sering menekuk kaki itu akan terjadi varises ya teman-teman, akan terjadi varises di bagian terjadi varises di betis ya. Itu biasanya seperti itu varises itu seperti otot-otot yang warnanya hijau itu ya. Itu orang yang tidak jarang melakukan perawatan ya, makanya seorang wanita setelah habis melahirkan itu sampai 40 hari itu diurut oleh dukun urutnya ya teman-teman ya, diurut oleh dukun urutnya. Itu manfaatnya agar di bagian kaki ini tidak terjadi varises ya. Nah ini di bagian ini teman-teman tuh, bagian lutut. Nah saya berhenti tangannya tuh di situ. Kalau kita tidak melakukan urut ya, itu akan terjadi varises. Tapi ya sekarang ini memang sudah langka sekali ya teman-teman ya, sudah langka sekali karena ada ya namanya perang bisnis ya, perang bisnis antara tradisional dengan medis. Yang medis memang selalu menyerang tradisional agar orang itu takut dengan yang namanya pijat urut ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut, yang namanya pijat urut itu sudah menjadi tradisi dari leluhur kita ya, nenek moyang kita sudah dari dulu ya teman-teman ya. Dan nenek moyang kita ini, leluhur kita itu tidak mungkin ya meninggalkan suatu terapi, menganjurkan suatu terapi yang turun temurun itu yang mengakibatkan menyusahkan generasi-generasi selanjutnya, itu tidak mungkin. Jadi penemuan leluhur-leluhur kita itu pasti bermanfaat sekali, dan itu sangat membantu kita dan sangat meringankan kita ya teman-teman. Sangat meringankan kita itu dalam hal biaya. Perbandingannya sangat jauh banget ya, 1 bisa banding 1000 kalau kita sekali terapi urut dengan kita sekali periksa ke rumah sakit ya atau ke klinik-klinik ya. Itu luar biasa ya, kita tidak diapa-apain tapi nebus obatnya mahal ya. Kalau tukang urut ini ya minimal 1 jam semua badan kepegang semua ya, jadi yang pegal-pegal hilang. Kalau kita berobat ke medis ya tahu sendirilah teman-teman, tidak perlu saya bicarakan. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih, saya melakukan terapi bisa dikatakan ini refleksi ya, refleksi bagian telapak kaki ya. Nah teman-teman bisa mencontoh gerakan saya yang akhirnya teman-teman bisa memijat urut sendiri, tidak perlu memanggil tukang urut ya teman-teman ya. Lakukan berulang-ulang ya teman-teman ya, lakukan berulang-ulang dan pastikan durasinya. Karena apa? Dengan kita sudah hitung durasi sekitar, kalau bagian kaki ini ya di atas 15 menit ya 1 kaki ya teman-teman ya. Kalau saya full semua, saya shoot semua, saya record semua, ini sangat ini sekali ya. Mungkin sampai di sini teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.